Ini dia antrakol. Biasanya kita berikan dalam 2 sendok ini, teman-teman. 2 sendok. 2 sendok makan nih, teman-teman. Tapi ini ukuran sendok Herbalife, teman-teman ya. Jadi, tapi ini bukan Herbalife, teman-teman. Ini fungisida. Jadi nanti kirain karena sendoknya Herbalife, pohon durian kita dikasih Herbalife. Ini sendok Herbalife, tapi bukan Herbalife ini, teman-teman ya. Pada hari ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan mengajak teman-teman untuk coba melihat mengaplikasikan bahan-bahan aktif tadi untuk menyemprot pohon durian kita. Ini dia, terlebih dahulu yang kita buat adalah mengisi tangki air ini dengan air yang sudah kita siapkan. Ini dia, teman-teman. Jadi untuk isi tangki ini, isinya biasanya 18 liter, teman-teman. Kita isi dulu setengah, baru nanti akan kita berikan obatnya. Kita isi setengah tangki dulu. Jadi di kebun kita ini, teman-teman, kita mempunyai stok air di bawah ini, di dalam tangki air ini. Selain juga untuk rumah, kita biasa gunakan untuk menyemprot pohon durian kita, teman-teman. Ya, ini dia. Setelah kita isi setengah, teman-teman, kita akan berikan insektisidanya. Ini insektisida yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Ini dia, teman-teman. Yang pertama kita gunakan atau kita masukkan insektisida Marsal, teman-teman ya. Pada pagi hari ini kita akan gunakan Marsal. Ini dia. Saya biasa berikan untuk satu tangki ini cukup satu tutup ini aja, teman-teman. Ya, ini dia. Kita tuangkan saja. Kalau kita misalnya tak yakin, boleh kita gunakan misalnya 2, atau kita berikan 1,5 ya, teman-teman. Ya, 1,5 tutup. Ini adalah Marsal yang kemasan 200 gram. Iya, 200 gram. 200 ml ini, teman-teman. 200 ml. Ini dia. Kemudian kita berikan fungisida, teman-teman. Ini dia antrakol. Biasanya kita berikan dalam 2 sendok ini, teman-teman. 2 sendok. 2 sendok makan nih, teman-teman. Tapi ini ukuran sendok Herbalife, teman-teman ya. Jadi, tapi ini bukan Herbalife, teman-teman. Ini fungisida. Jadi nanti kirain karena sendoknya Herbalife, pohon durian kita dikasih Herbalife. Ini sendok Herbalife, tapi bukan Herbalife ini, teman-teman. Ya, ini 2 sendok. Selanjutnya kita akan berikan ini dia, teman-teman, pupuk daun. Kita berikan, aplikasikan 1 sendok aja. Dan kalsium, teman-teman ya, super boron, teman-teman, super boron. Kita campurkan juga di sini. Ya, ini 1 sendok aja. Nah, kalau kita untuk mengantisipasi ini Phytophthora ini, teman-teman,
Phytophthora palmipora itu biasanya efektif teman-teman ya. Seperti yang pernah saya contohkan pada pohon durian yang kemarin menguning dan batangnya yang agak membusuk dan kita indikasikan kena Phytophthora, kita gunakan fungisida ini teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jadi kalau kita juga akan menggunakan ini untuk antisipasi Phytophthora palmipora, boleh juga kita campurkan teman-teman ya. Ya, ini cukup segini saja. Nah, ini kalau udah cukup bahan-bahan yang kita akan masukkan. Nah, ini nanti kita akan berikan airnya. Ini dia teman-teman, kita masukkan setelah semua bahan yang tadi kita masukkan, kita berikan air lagi, kita bilas dulu di atasnya agar masuk semua teman-teman. Ini dia. Nah, ini kalau sudah masuk semua, terlebih dahulu kita aduk dulu teman-teman. Kita aduk biar di dalam ini merata teman-teman. Kita aduk, kita goncang aja. Biasa kita buat goncang gini teman-teman. Kita goncang saja agar bahan-bahan yang tadi kita campur ini merata di dalam teman-teman. Ya, sudah merata, kita masukkan lagi airnya karena tadi belum penuh. Kita masukkan lagi. Nah, ini kalau kita mau cepat teman-teman, kita angkat aja, kita tuangkan sampai penuh. Ini dia. Ya, itu dia. Udah penuh, kita goncang lagi teman-teman. Jadi untuk tadi cairan yang setengah tadi sudah merata, setelah kita isi penuhkan, baru kita goncang lagi agar lebih merata lagi dengan air yang baru dimasukkan. Ini agak goyang mejanya. Ya, kita goncang lagi teman. Ya, saya rasa sudah cukup, sudah rata. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita semprot, terlebih dahulu kita untuk keamanan kita memakai safety dulu teman-teman. Jadi ketika menyemprot itu kita harus memakai safety. Ini adalah untuk safety mata kita agar tidak terpercik cairannya. Dan pada teman-teman yang ragu ini, harusnya kita memakai masker teman-teman ya. Karena khawatir cairan yang kita semprotkan itu terhirup oleh mulut dan hidung kita teman-teman. Tapi untuk pagi hari ini kita coba pakai kacamata saja teman-teman. Ya, kita akan semprot. Ini karena teman-teman, ini karena tangki spraynya memakai baterai, teman. Ini kita akan hidupkan. Cukup tekan tombol aja di sini. Kita hidupkan. Ya, ini dia. Kita akan semprotkan teman-teman. Jadi perawatan penyemprotan ini teman-teman, saya biasanya kerjakan sendiri teman-teman. Jadi karena pohon kita juga tidak terlalu banyak, itu kalau di sini ada kurang lebih 100 pohon. Ada 100 pohon itu biasa kalau saya kerjakan sendiri itu kurang lebih 2-3 jam sudah selesai teman-teman. Jadi penyemprotan ini juga biasanya momen yang kita gunakan sambil untuk melihat-lihat pohon durian kita teman-teman ya. Jadi kalau ada pohon atau ada pohon durian yang batangnya misalnya terkena penyakit, dengan kita sambil menyemprot ini, kita bisa lihat-lihat teman-teman, dan kita bisa langsung kita atasi. Jadi selain juga merawat, mencegah
hama-hama, kita juga melihat lagi perkembangan pohon kita. Jadi memang saya kerjakan sendiri dari 100 pohon itu sambil main-main gini teman. Karena ini sebenarnya nggak berat juga. Kita buat, saya rasa tidak berat. Kalau kita nikmati, kita pekerjaan seperti ini asik juga teman-teman ya. Ini dia. Kita lihat sambil lihat-lihat teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini pohon ini cukup subur teman-teman. Jadi ini belum ada tritip ataupun serangga yang menyerangnya teman-teman. Dan untuk yang perlu kita perhatikan teman-teman, ketika menyemprot ini kita perhatikan arah angin teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyemprot itu ketika kita posisi ini anginnya dari sana. Kalau kita misalnya posisi gini, berarti anginnya harus kita dari sini. Jangan sampai ada angin. Syukur-syukur kita melihat waktunya teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi ataupun sore yang tidak ada angin teman-teman. Jadi jangan sampai ini cairan ini terhirup oleh kita. Ini bahaya juga teman-teman. Karena ini racun teman-teman. Racun berbahan kimia. Ini adalah antisipasi insektisida, fungisida agar pohon durian kita tidak terserang penyakit, teman-teman. Jadi selain daun-daun ini, juga batangnya, teman-teman ya, dalamnya, batangnya. Karena batang ini juga kita jaga agar tidak terhinggapi oleh jamur ya, jamur ataupun bakteri. Dan yang paling membahayakan itu adalah Phytophthora itu teman-teman ya. Jadi dengan kita rutin ini, mudah-mudahan pohon kita sehat teman-teman. Ini dia. Baik teman-teman, itu dia. Saya tunjukkan satu pohon saja untuk aktivitas kita menyemprot pohon durian kita dalam hal perawatan durian ini. Dan saya akan lanjutkan menyemprot untuk pohon-pohon durian yang lainnya. Dan saya juga mohon masukannya kepada teman-teman petani durian dimanapun berada, apabila ada hal yang ingin disampaikan ataupun ada hal-hal yang kita buat atau kita lakukan di kebun ini tidak misalnya salah ataupun menurut teman-teman itu ada hal yang lebih baik lagi yang perlu dilakukan untuk perawatan kebun durian kita, saya mengharapkan komen di bawah ini untuk agar perawatan kebun durian kita di kebun Arjuna Durian ini lebih maksimal lagi teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.